Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulfia Lilin. Saya adalah seorang ibu rumah tangga. Oke, sebenarnya dalam video ini saya akan menceritakan tentang dampak corona dalam kehidupan saya, terutama dalam keluarga saya, seperti itu. Saat ini saya dan suami saya sedang LDR ya, seperti itu. Jadi saya berada di Indonesia dan suami saya berada di Kanada. Karena dia sedang kuliah di sana. Apa sih dampak corona dalam keluarga saya? Yaitu kegagalan suami saya untuk pulang ke Indonesia. Jadi semua yang sudah kami rencanakan dengan matang, sudah direncanakan dengan baik ya, seperti itu, dengan rencana kepulangan dia, terus kemudian rencana keberangkatan kami ke Kanada, semuanya gagal. Dan tanggal 6 Mei dia berencana untuk pulang ke Indonesia, seperti itu. Dan pada tanggal 7 Juni, 1 bulan setelah itu, setelah lebaran, 2 minggu, bisa dibilang 2 minggu setelah lebaran, kami berencana untuk berangkat ke Kanada. Dan kami sudah booking tiket, sudah membeli tiket ya untuk keberangkatan ke Kanada. Tapi beruntungnya suami saya masih belum membeli tiket untuk pulang ke Indonesia pada tanggal 6 Mei. Jadi sampai sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 30 Mei, suami saya masih belum membeli tiket. Karena dia masih belum bisa pulang ke Indonesia. Untuk pulang ke Indonesia harus mengurus surat kesehatan dan semacamnya. Yang mana di Kanada itu untuk mengurus surat kesehatan sangat susah ya, seperti itu. Karena untuk tes PCR untuk tes PCR itu tidak tidak gampang. Jadi jika kita tidak memiliki simptom, kita tidak bisa melakukan tes PCR, seperti itu. Suami saya pulang tanggal 6 Mei, jadi saya berpikirnya Mei dia akan pulang ke Indonesia, jadi kita bisa merayakan Ramadan bareng, Lebaran bareng. Jadi itu hal yang menyenangkan, sangat membahagiakan tentunya ya, karena kita bisa merayakan Lebaran bareng dengan keluarga, seperti itu. Tetapi semuanya gagal karena suami saya nggak jadi pulang. Kemudian sedih nggak sih nggak bisa lebaran dengan suami? Tentu banget sedihnya. Kebiasaan kami di keluarga kami, setelah pulang dari masjid kita akan sungkeman, seperti itu. Tapi tahun ini ya tetap saya melakukan sungkeman tetap kepada orang tua, tetapi tanpa suami. Dan kemudian ayah mertua saya menelpon suami saya di sana di Kanada, dan suami saya tuh masih puasa ya. Suami saya dengan orang tuanya juga bersilaturahmi. Kemudian giliran saya, ketika HP diberikan kepada saya tidak punya kata-kata lain kepada suami saya kecuali bilang, I'm so sorry for everything. That's all. Ya, saya hanya mengatakan satu kalimat itu saja, I'm so sorry for everything. Kemudian air mata sudah meleleh. Saya menangis. Malu sih menangis di depan mertua sebenarnya, tapi mau gimana, saya juga nggak bisa nahan, tiba-tiba saja nangis seperti itu, ngerasain bener-bener kayak ya nggak bisa mengungkapkan sih sebenarnya. Dampak corona yang kedua adalah keuangan yang berantakan. Kenapa saya bilang berantakan? Karena kami harus memperhitungkan kembali keuangan, menyesuaikan kembali dengan kondisi sekarang, seperti itu. Selain itu karena tiket, sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa saya sudah membeli tiket yang keberangkatan ya dari Indonesia ke Kanada, seperti itu. Yang awalnya keberangkatan untuk tanggal 7 Juni untuk 3 orang, itu kami sudah membeli tiket. Tapi kemudian kita otomatis tidak mungkin berangkat tanggal 7 Juni karena sampai sekarang saja suami saya masih belum pulang ke Indonesia, seperti itu. Jadi otomatis saya harus
reschedule atau refund tiket seperti itu. Dan bagaimana sih proses saya melakukan reschedule atau refund tiket? Saya kebetulan membeli tiketnya melalui aplikasi Traveloka. Sejauh pengalaman saya, untuk proses pengajuan refund itu alhamdulillah agak ribet. Karena pertama tiket saya kebetulan tidak bisa di refund, jadi pilihannya adalah open tiket, reschedule, atau reroute seperti itu. Jadi saya bingung lah di situ, wah tidak bisa refund, padahal saya ingin sekali refund gitu, walaupun tidak 100% ya it's okay lah, yang tapi jangan banyak-banyak juga motongnya, seperti itu mikirnya. Karena nggak bisa di refund, akhirnya pilihannya adalah reschedule atau open ticket. Jadi saya harus mau mencari tahu lebih dalam tentang reschedule dan juga open ticket. Kalau misalkan saya pilih open ticket bagaimana, kalau reschedule juga bagaimana, seperti itu. Jadi saya menghubungi pihak Traveloka, dan saya berkali-kali menghubungi untuk menanyakan itu. Prosesnya juga agak lumayan ya, seperti, tapi memang karena saya sudah dari awal Mei menghubungi pihak Traveloka, jadi sekarang sudah selesai. Setelah saya mencari tahu lebih dalam tentang open ticket, saya dan suami memutuskan untuk mengajukan open ticket seperti itu. Dan akhirnya sekarang saya tiket saya di open ticket, berubah ke open ticket. Untuk keberangkatan kami masih belum tahu keberangkatan kita bulan berapa nantinya. Kemungkinan untuk entah Agustus atau September atau mungkin Desember. Ya seenggaknya jangan sampai tahun depan, seperti itu. Jadi itu keuntungan dari open ticket, kita bisa memesan tiket kapanpun jika kita sudah siap untuk berangkat, seperti itu. Dan itu tidak dipungut biaya. Lalu kok bisa kalau tidak dipungut biaya itu bisa membuat keuangan berantakan? Tentu saja karena saya membeli tiket dengan harga tiket waktu itu bulan Februari, dengan harga untuk bulan Juni, saya memesan tiketnya bulan Februari ya, awal Februari saya memesan tiket, dan itu keberangkatan bulan Juni, 7 Juni. Jadi kan dengan harga otomatis bulan Juni, karena untuk ke Kanada tiketnya itu berbeda. Juni itu sudah tiket masih dibilang standar lah ya. Jadi ketika saya memilih nantinya keberangkatan di bulan Agustus, itu tiket sudah mulai mahal, bisa dibilang 2 kali lipat dari harga pada bulan Juni. Nah otomatis ketika kita nanti menjadwalkan ulang keberangkatan kami, kita harus membayar dengan membayar kekurangan dari tiket, seperti itu. Yang seharusnya kita cukup membayar sekali, yang sudah kita bayarkan itu saja, terus kemudian kita sudah sampai di Kanada, tetapi karena ini kita harus menjadwalkan ulang, dan kemudian nanti kita harus menyesuaikan tiket lama dengan harga tiket lama dengan harga tiket baru. Jika ada kekurangan otomatis kita harus menambah, jika ada kelebihan ya memang sih kembali, tapi ada kemungkinan untuk lebih itu 0%, seperti itu. Jadi kemungkinannya ya pasti kita harus menambah biaya tiket, yaitu menambah kekurangan harga tiket, karena ada penyesuaian tadi ya. Dan kemudian itu yang masalah tiket kami reschedule ya, tiket kami dari Indonesia ke Kanada. Terus kemudian tiket kepulangan suami saya dari Kanada ke Indonesia sama. Jadi karena suami saya berencana pulang tanggal awal bulan Juni, untuk tanggalnya masih belum pasti karena sampai sekarang suami saya masih mengurus surat kesehatan ya, surat kesehatan, dan otomatis dia akan memesan tiket setelah mendapatkan surat kesehatan. Tiket suami saya yang awalnya direncanakan tanggal 6 Mei otomatis
akan berubah harganya jika, jadi bisa dibilang dua kali lipat seperti itu ya. Jika tanggal 7 Mei itu harga tiket sekitar 9 atau 10 juta. Kemudian untuk awal Juni ini sudah saya cek berkali-kali, harganya sekitar paling murah sekitar 16 juta. Wah, hampir 2 kali lipatnya gitu, hampir 2 kali lipat dari harga pada bulan Mei. Otomatis itu juga membuat keuangan pengeluaran semakin bertambah seperti itu. Dan itu masalah tiket suami saya dari Kanada ke Indonesia. Kemudian mengurus surat kesehatan. Karena persyaratan untuk masuk wilayah Indonesia adalah surat kesehatan, yaitu tes PCR ya, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan negatif dari coronavirus seperti itu. Jadi suami saya sudah dari sebelum-sebelumnya menghubungi pihak sana sini untuk menanyakan tentang rumah sakit atau klinik yang menyediakan tentang tes PCR. Dan itu nggak semudah seperti kita menanyakan ketika di Indonesia. Dia sudah berkali-kali menelpon pihak rumah sakit maupun klinik, dan ternyata mereka tidak menyediakan itu, dengan alasan bahwa diutamakan adalah orang yang memiliki simptom atau pernah kontak langsung dengan orang yang terpapar corona seperti itu. Dan karena suami saya tidak memiliki simptom dan dia juga selama ini juga sudah sudah menjaga jarak dan juga sudah isolasi diri di apartemen. Jadi dia juga mikirnya oke, berarti dia tidak bisa dong ini tes PCR seperti itu. Jadi dia menunda kepulangannya karena hal itu, karena belum memiliki surat. Bisa saja sebenarnya pulang ke Indonesia walaupun tidak membawa surat, tapi dengan konsekuensi dia harus bersedia di karantina di Jakarta, yaitu di Wisma Atlet seperti itu. Dan yang sudah kita tahu bahwa berita sebelumnya tentang penanganan Wisma Atlet yang ramai diperbincangkan sebelumnya, itu otomatis membuat kami parno ya seperti itu, karena dia khawatir, dia sudah melakukan karantina di selama di Kanada seperti, kemudian ketika di Indonesia dia harus isolasi, harus di karantina di Wisma Atlet yang di sana berjubel, banyak sekali orang yang dikarantina di sana, banyak orang, dan dengan penanganan yang waktu itu diberitakan bahwa kurang maksimal. Jadi dia juga merasa takut. Dia tidak terpapar corona di Kanada, tapi malah terpaparnya di Indonesia. Itu yang dikhawatirkan. Jadi ketika dia sudah nekat mau pulang, akhirnya dipikir ulang lagi, aku tetap harus mengusahakan surat kesehatan ini, katanya. Ya udah, jadi mau gimana lagi, mengusahakan surat kesehatan, tanya ke sana kemari, dan juga sudah tanya ke KBRI kira-kira ada rujukan kah atau bagaimana tentang bagaimana mendapatkan surat kesehatan, karena selama ini dia susah untuk mendapatkan itu seperti itu. Akhirnya dia dikasih nomor dokter pribadi di sana. Akhirnya dia harus konsultasi ke dokter, dan itu otomatis membutuhkan biaya untuk konsultasi seperti itu. Dan kemudian setelah konsultasi dia harus melakukan tes, dan itu mengeluarkan biaya lagi untuk melakukan tes. Jadi dua kali mengeluarkan biaya. Itu pertama konsultasi ke dokter, terus kemudian ketika melakukan tes, dan itu pun tidak murah seperti itu. Akhirnya dia sudah selesai melakukan tes, dan sekarang tinggal menunggu hasil dari tesnya. Kemudian 3 hari atau 5 hari setelah tes seperti itu, mungkin Senin atau Selasa baru hasilnya keluar. Kemudian jika hasilnya sudah keluar, barulah dia membeli tiket untuk pulang ke Indonesia. Dan setelah pulang ke Indonesia, semoga saja nih dia tidak karena dia sudah memiliki surat kesehatan, dan semoga saja hasilnya negatif. Kalau misalkan hasilnya negatif, kemungkinan dia tidak akan dikarantina di Wisma Atlet lagi. Jadi dia bisa melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal. Nah,
sesampainya di daerah asal, karena kita memiliki anak kecil yang masih berusia 2,5 tahun, kemungkinan nantinya juga dia tidak akan langsung tinggal di rumah seperti itu, pulang ke rumah. Jadi kita harus menyediakan tempat isolasi tersendiri, karena kita khawatirnya kalau yang dewasa ini bisa lah jaga jarak seperti itu, tapi bagaimana dengan anak kecil? Otomatis dia sudah lama tidak bertemu dengan papanya dan dia ingin bermain dengan papanya pastinya. Jadi itu sangat susah. Akhirnya kami memutuskan untuk menyediakan tempat tersendiri untuk dia seperti itu. Walaupun hasil PCR-nya nanti juga negatif dan dia sudah bisa memiliki surat kesehatan yang menyatakan bahwa dia tidak terpapar corona, tetapi karena dia habis perjalanan jauh dari Kanada ke Indonesia dan dari Indonesia juga pulang ke tempat asal, otomatis selama perjalanan dia juga berpapasan dengan orang lain, dan kita juga tidak tahu berpapasan dengan orang itu siapa tahu bahwa orang yang berpapasan dengan kita itu terkena corona dan semacamnya. Jadi kita pikirannya yang ini aja lah, yang safe aja ya, seperti itu. Jadi kami harus berpikir lebih baik menyediakan tempat karantina sendiri terlebih dahulu. Jadi meskipun dia sudah pulang ke Indonesia, meskipun dia sudah pulang ke daerah asal, tetap dia karantina selama kurang lebih 14 hari lah, seperti itu ya, seperti anjuran yang sudah ada. Jadi dia tidak akan melakukan karantina di rumah, tapi di tempat lain. Jadi kami menyediakan menyewakan rumah sendiri untuk dia karantina seperti itu. Jadi selama 15 hari. Jadi walaupun dia sudah pulang ke Indonesia, sudah bertemu dengan kami, otomatis kami tidak bisa langsung berpelukan dan semacamnya, seperti yang sudah kita bayangkan. Sebenarnya ini juga yang membuat saya sedih, karena ketika dia berencana pulang untuk tanggal 6 Mei pada awalnya, kami berpikirnya bahwa sangat senang sekali. Yang ada di bayangan kami adalah ketika dia pulang sampai di bandara, otomatis saya dan anak saya akan menjemput seperti itu di bandara. Dia meminta ketika nanti sampai di bandara, dia ingin saya melepaskan anak saya, dan ketika si anak ini melihat papanya seperti itu, dia ingin anaknya melihat respon anaknya, apakah anaknya akan takut atau dia akan lari menemui langsung memeluk papanya, seperti itu. Dan itu yang ada di bayangan kami, dan yang ada di bayangan saya bahwa waktu itu saya menjemput suami saya dengan anak saya, dan anak saya akan lari menemui papanya, dia akan memeluk papanya, minta gendong papanya dan semacamnya. Saya juga seperti itu, akan langsung memeluk suami saya karena sudah lama tidak bertemu dan semacamnya. Tapi itu hanya bayangan saja, hanya gambaran hanya angan-angan saja ternyata. Dan pada akhirnya ketika suami saya nanti pulang, saya tidak bisa menjemput di bandara gitu. Jadi suami saya akan pulang sendiri naik taksi ke tempat kami dan menuju tempat isolasi ya, maksud saya menuju tempat isolasi yang sudah saya sediakan. Dan di sana pun nantinya dia tidak bisa langsung memeluk anaknya gitu loh. Jadi itu kan hal yang sedih sebenarnya, tapi mau gimana lagi, itu adalah situasi yang harus kita hadapi. Seperti itu keadaan dimana yang mau nggak mau harus kita hadapi seperti itu. Jadi kemungkinan nantinya ketika dia sudah pulang, sudah sampai tempat yang sudah disediakan, saya dan anak saya hanya akan melihat dia dari kejauhan. Jadi dari misalkan dia di rumah, kami hanya dia di depan rumah, kami hanya akan melihat dia di jalan. Jadi anak saya hanya akan dada-dada aja sama papanya, seperti itu. Jadi dia masih belum bisa bermain dengan anak ya. Kita harus bersabar lagi kurang lebih selama 2 minggu ya, 14 harian lah, seperti itu. Jadi kita juga harus melaporkan ke RT RW dan juga ke puskesmas untuk mengontrol, seperti itu.
ya seperti itulah saya bilang kenapa dampak kedua dari corona adalah keuangan yang semakin melonjak ya, yang harus biaya tiket yang 2 kali lipat dari sebelumnya, terus kemudian ada biaya mengurus surat kesehatan dan semacamnya seperti itu. Oke, sekian cerita saya tentang dampak corona bagi keluarga saya. Keep your health, stay at home, and don't forget wear your mask if you wanna go somewhere. And good luck. Thanks for watching this video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.